Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang materi tema 4, subtema 2, materi kelas 3 SD. Sudah siapkah anak-anak belajar? Mari kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak masih ingatkah materi pada pertemuan sebelumnya? Apa yang sudah kita bahas? Ya, kita sudah membahas menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Nah, untuk sekarang yang akan kita bahas bersama-sama adalah bagaimana ya caranya menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Kalau pada pertemuan sebelumnya yang sudah diketahui adalah jumlahnya, nah kalau pada pertemuan kali ini yang sudah diketahui selisihnya. Oke, kita mulai ya. Menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Caranya, bila kita akan menuliskan bilangan pertama terlebih dahulu, maka yang harus diingat-ingat adalah tentukan bilangan yang lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui. Maksudnya ialah jika kita akan menuliskan bilangan pertama terlebih dahulu, maka bilangan pertama itu harus lebih besar dari hasil selisihnya. Namun jika kita akan menuliskan bilangan kedua terlebih dahulu, yang harus diingat-ingat adalah bilangan kedua itu bebas kita mau menuliskan berapa saja. Dan jika akan mencari bilangan pertama, maka jumlahkan selisihnya dengan bilangan kedua yang sudah kita tulis tersebut. Hal ini semuanya dapat kita tuliskan bahwa A itu adalah bilangan pertama, B itu bilangan kedua, dan C adalah selisihnya. Maka A dikurangi B sama dengan C. A di sini atau bilangan pertama harus lebih besar dari C. Begitu ya. Untuk memperjelas lagi supaya lebih paham, kita akan belajar dari ilustrasi. Ibu menaruh telur di kulkas. Selama 1 minggu, telur di kulkas tinggal 4 butir karena yang lainnya sudah digoreng. Tuliskan kemungkinan telur yang ditaruh ibu di kulkas dan yang digoreng. Kita akan menuliskan kemungkinannya ya. Telur saat ini tinggal 4 butir. Maka kita akan menuliskan kemungkinan yang di kulkas dan kemungkinan yang digoreng. Kita mulai ya. Jika kita menuliskan yang di kulkas 10, maka yang digoreng berapa ya? Caranya adalah 10 dikurangi 4. Hasilnya adalah 6. Jadi sama saja 10 dikurangi 6 hasilnya 4. Nah,
Kalau kita menuliskan yang digoreng 8, maka di kulkas berapa? Ingat ya, ini adalah B, jadi B ditambah C atau C ditambah B. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12. Jadi sama saja, 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, jika kita akan menuliskan yang di kulkas 21, maka yang digoreng berapa? Pintar, 17. Jika kita menuliskan yang digoreng 26, maka yang di kulkas berapa? 30. Oke, begitu. Supaya lebih jelas lagi, kita lanjut pada masalah ini ya. Jika hasil selisihnya sudah diketahui 150, maka kita akan menentukan dua bilangan yang hasil selisihnya sudah diketahui sebanyak 150. Kita akan menuliskan bilangan pertama terlebih dahulu. Syaratnya adalah bilangan pertama harus lebih besar dari 150. Kita tulis berapa ya? Oke, misalnya kita tulis 350. Maka untuk mencari bilangan kedua caranya bagaimana ya? Bagaimana caranya? Kita harus menguranginya dengan selisihnya. 350 dikurangi 150. Masih ingat kan cara mengurangi bilangan? Oke, 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 5, 0. 3 dikurangi 1, 200. Ketemu, ini adalah bilangan kedua. Kita tuliskan 200. Oke, kita lanjut ya. Menentukan dua bilangan yang hasil selisihnya sudah diketahui. Kalau tadi bilangan pertama terlebih dahulu, sekarang kita akan menuliskan bilangan kedua terlebih dahulu. Kalau kita akan menuliskan bilangan kedua, kita bebas menentukan bilangannya. Misalnya kita akan menuliskan 120. Lalu bagaimana cara mengetahui bilangan pertama itu berapa ya? Nah, caranya adalah menjumlahkan hasil selisihnya dengan bilangan kedua. 150 ditambah 120. 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 2, 7. 1 ditambah 1, 2. Jadi 270. Kita tuliskan bilangan pertama 270. 270 kurangi 120 sama dengan 150. Jadi sama ya. Dua bilangan ini jika dikurangi, bilangan pertama dikurangi bilangan kedua, hasilnya semuanya 150. 350 dikurangi 200 sama dengan 150. 270 dikurangi 120, hasilnya 150. Begitu ya. Sekali lagi untuk memperjelas lagi. Misalnya selisihnya adalah 200. Nah, kita akan mencari bilangan pertama terlebih dahulu. Yang harus kita ingat, bilangan pertama harus lebih besar dari 200. Kita tuliskan di sini 450. Maka bilangan kedua 450 dikurangi 200. 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 0, 5. 4 dikurangi 2, 2. Jadi bilangan kedua sudah diketahui, hasilnya adalah 250. Maka 450 dikurangi 250, hasilnya adalah 200. Lalu kita akan menentukan lagi dua bilangan yang hasil selisihnya adalah 200. Kita akan menuliskan bilangan kedua terlebih dahulu. Kita bebas untuk menentukan bilangannya. Kita tuliskan saja 130. Maka untuk mencari bilangan pertama, caranya adalah 200 ditambah 130. Hasilnya adalah 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 3, 3. 2 ditambah 1, 3. 330. Itu adalah bilangan pertama. Jadi 330 dikurangi 130, hasilnya adalah 200.
Ya, sekian pelajaran dari Miss. Apabila ada yang belum dimengerti atau ingin ditanyakan, bisa hubungi Miss Silmi ya. Nah, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar ya, dan jaga selalu kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.